kajian penjelasan penetapan waktu sholat subuh di Indonesia yang akan dibawakan oleh Dr. Haji Syakir Jamaluddin, sarjana agama, magister agama. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kasihan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Khamsul Latifin, sarjana agama, magister pendidikan Islam, selaku ketua bidang Majelis Tabligh Tarjih Kecamatan Kasihan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustaz Dr. Haji Syakir Jamaluddin, SAG MAD. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Dakwah Dr. Umar. Dan yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kasihan, Bapak Haji Dr. Budi Santoso. Dan yang kami hormati para pimpinan cabang Muhammadiyah Kasihan, pimpinan cabang Asia Kecamatan Kasihan, pimpinan cabang organisasi otonom Kasihan, dan pimpinan ranting Muhammadiyah serta pimpinan ranting Asia, Bapak-bapak ketua takmir dan mushola Muhammadiyah Kecamatan Kasihan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita berupa sehat, sempat, dan kehidupan yang masih melekat pada diri kita semuanya, sehingga kita masih ada kesempatan untuk berdakwah Islam bermuhammadiyah dan memohon ampun kepada Allah agar supaya kehidupan yang sekali ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya, sehingga kita nanti tidak merasa berkurang seandainya kita menghadap kepada Allah dan kita sudah tidak mohon untuk kembali lagi. Ya, jadi kita harus patut bersyukur dan kita gunakan sebaik-baiknya kehidupan ini untuk berdakwah Islam bermuhammadiyah dengan militan yang bagus. Sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umat Islam sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu serta generasi muda yang kami banggakan, kami mewakili dari pimpinan cabang Muhammadiyah. Kebetulan kami wakil ketua yang membidangi Majelis Tabligh dan Tarjih Kecamatan Kasihan, sangat mengaturkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Jamaluddin, Syakir Jamaluddin, dan Bapak Ibu serta adik-adik generasi muda atas kesediaan hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini diridhoi oleh Allah dan berkah untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya kami memohon maaf apabila dalam penyajian dari panitia dari kami kurang berkenan, ada tingkah laku yang kurang baik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi kebahagiaan kita. Ya, kita sudah lama tidak berjumpa dalam rapat besar seperti ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir ini bisa tetap mendakwahkan, ya, memakmurkan masjid musholanya masing-masing di daerahnya, agar supaya yang mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya atau masyarakat yang berkemajuan agar cepat tercapai. Untuk itu kita gunakan rapat ini dalam hal sosialisasi tentang jadwal sholat subuh yang akhir-akhir ini tidak kompak di masyarakat. Jadi
kami melihat Masjid Mushola Muhammadiyah tapi masih menggunakan jadwal dari Kementerian Agama, padahal selisihnya 8 menit. Jadi itu ya, nanti mohon arahan kepada Bapak Ustaz Syakir Jamaluddin agar supaya yang hadir ini bisa paham betul dan bisa menyampaikan ke jamaah masing-masing. Mungkin itu sambutan dari saya. Sekali lagi ada kurang lebihnya tutur kata kami. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kasihan. Kita masuk acara inti. Sebelum masuk acara inti, kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, tengajengipun panjenengan enten daharan unjukan senek nggih. Nah, terus ini acaranya bersolat tarawih, puasa tadi siang, dan ini nyantai mawon sambil kongko ngaos. Mudah-mudahan nanti ilmunya kedapat lan badanipun sehat. Ngaten nggih? Terus monggo sami dipun dahar lan dipun unjuk mungkin pembagian tugas Ustaz Syakir ingkang memberikan pengetahuanipun. Ngaten nggih Ustaz Syakir? Nggih. Memasuki acara inti inggih menika penjelasan penetapan waktu sholat subuh di Indonesia yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Syakir Jamaluddin, Sarjana Agama Magister Agama. Beliaunya adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Waktu dan tempat dipersilahkan, monggo. Matur nuwun Ustaz Darus, Ustaz Khamsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan tarawih yang melaksanakan lengkap, alhamdulillah, yang nanti witirnya di akhir, alhamdulillah. Yang penting jangan diupayakan tidak meninggalkan qiyamul Ramadan di bulan Ramadan ini. Karena sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bulan yang diceritakan Tolhah bin Ubaidillah itu, ya, ada orang yang dua pemuda masuk Islam, satunya masuk Islam langsung ikut jihad dan menemui kemuliaan syahid di dalamnya. Satunya lagi meninggalnya 1 tahun kemudian. Nah, kemudian Talhah bin Ubaidillah itu mimpi. Nah, bagusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mimpi pun mau didengar. Kalau kita paling cuman bilang, itu cuma bunga-bunga. Bunga-bunga tidur, ya. Tapi di dalam Islam ada juga mimpi yang sahih gitu. Nah, kemudian Tolha ini menceritakan mimpinya. Tapi anehnya ya Rasulullah, justru yang meninggal belakangan itu justru yang dapat prioritas masuk surga lebih dahulu. Ada apa gerangan? Lalu Nabi SAW jawabnya pakai tanya dulu. Apakah orang ini masih menjumpai Ramadan? Yang meninggal belakangan? Iya. Lah kalau dia menjumpai Ramadan, mengapa kamu heran? Ya, bukankah dia bisa melaksanakan sholat,
6.000 rakaat. Ya, jadi 6.000-an rakaat. Kalau kita misalnya hitung, saya mau duduk ya, karena sudah mulai. Ada tempat duduk nggak? Ya, kalau ada. Sudah mulai kesemutan. Kalau dulu masih muda. Ya, namanya juga udah. Jadi kenapa kamu heran katanya? Bukankah orang ini masih bisa mengerjakan sholat 6.000 rakaat? Kalau kita kali itu 17 kali 12 bulan, ya sekitar 6.000-an itu dapatnya. Belum lagi kalau dia melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan ini, ya, sholat taraweh atau qiyamul Ramadan, dan ya bisa sedekah, bisa tadarrus Al-Quran. Tadarrus itu di atas satu tingkat daripada tilawah. Ya, kan ada sama-sama membaca, tapi ada namanya qiraah, ada tilawah, dan ada tadarrus. Tadarrus itu dia membaca, tapi dia juga mempelajari apa maunya Allah dalam ungkapan Quran ini. Ya, supaya jangan sampai seperti yang dikutip oleh mufassir itu, ya, ketika menjelaskan Quran, rubba talil Quran wal Quran yal'anuh. Begitu banyak orang yang membaca Quran, dia tidak sadar bahwa Quran sedang melaknatnya. Kenapa? Karena dia tidak paham dengan apa yang dibacanya. Karena dia tidak melaksanakan apa yang seharusnya menjadi tuntunannya. Ya, jadi ini. Nah, di dalam ungkapan hadis itu, pahala orang yang meninggal belakangan itu seperti langit dan bumi. Jadi makanya Bapak Ibu, Ramadan ini kita maksimalkan dengan ibadah, dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dengan sedekah, dengan tadarus Al-Quran di akhir 10 terakhir akhir malam, i'tikaf sebagai puncak. Ya, jangan disia-siakan. Ya, nah itulah kaitannya nanti dengan hadis khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tola umruhu wa hasuna amalu. Orang yang paling baik di antara manusia adalah orang yang panjang umur, namun usia yang panjang itu digunakan untuk hal-hal, diisi dengan hal-hal yang baik-baik, amalan-amalan baik. Mudah-mudahan kita ada di dalam itu. Sementara yang seburuk-buruk manusia, orang yang dipanjangkan umurnya tapi diisi dengan amalan-amalan buruk. Na'udzubillah. Ya, sampai kita ada yang kalau misalnya kita ketemu sama orang ini, apa katanya? Ya Allah, orang ini kok awet mendo ya. Diharapkan cepat meninggal. Ya. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan Ade Armando ya. Tidak ada. Disayangkan sih sebenarnya, tapi itulah mulutmu harimaumu. Ya. Mudah-mudahan tidak apa-apa, diberikan waktu yang panjang oleh Allah sehingga bisa merenungkan. Ada doanya itu ya, doanya Ade itu ya. Yang 5 tahun yang lalu itu. Ya. Kasih kesempatan untuk merenung lagi. Kata-kata itu memang tajam kata-kata itu. Kalau menyakitkan, orang yang disakiti bisa nekat melakukan apapun. Ya, mudah-mudahan kita tidak lah ya. Saya kira itu. Baik, ada Pak Pendekar ini, teman badminton. Tentang bukan hanya waktu subuh nanti kita bahas ya, tapi kita buka dialog seluas-luasnya
selain tentang waktu subuh, kita juga berdialog tentang amalan-amalan utama di bulan Ramadan, khususnya bab sholat itu ya, karena masih banyak ternyata pertanyaan yang tersisa ya di kita gitu. Kita nanti bahas itu. Nah, tentang waktu subuh itu sebenarnya sudah dirancang sudah cukup lama, dikaji, diteliti, dikaji, sampai saya sendiri bilang kok sedikit-sedikit tentang hisab awal bulan Ramadan itu sering sekali. Awal bulan Syawal yang paling sering. Kalau Ramadan biasanya orang tidak begitu ini, ya aman-aman saja biasanya. Tapi kali ini karena ada perbedaan makanya agak ini. Ya nanti Zulhijjah, ya nanti pelaksananya berimplikasi pada 10 Zulhijjah. Jadi bulan-bulan ibadah. Sering sekali. Ya, sampai kemudian tarjih Universitas Muhammadiyah perguruan dikti ya, itu bekerja sama dengan majelis tarjih, lakukan atau kita buat pusat-pusat pendidikan, pusat-pusat pengamatan tentang astronomi, tentang hilal, ya kaji, sehingga muncul 3 laporan penelitian dari perguruan tinggi Muhammadiyah, UMSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UHAMKA Universitas Hamka Jakarta, yang satunya lagi di Jogja UAD Universitas Ahmad Dahlan ya. Nah itu muncul teliti, kemudian nanti dipadukan dengan penelitian teman-teman yang di Jawa Timur, ada juga yang sampai Madura. Para ahli itu kemudian mengungkapkan hasil penelitiannya tentang waktu sholat subuh. Kalau waktu yang lain tidak ada pergeseran ya, tidak kemudian karena subuhnya bergeser mundur 8 menit itu kemudian yang lain juga mundur, tidak. Ini hanya khusus sholat subuh. Nah kalau di internet ini saya linkkan ya, kalau di internet mungkin bisa diambilkan dari sebenarnya banyak, tapi ini satu link saja, punyanya PWMU. Itu Jogja Surabaya. pwmu.co ya. Nah ini kita lihat tentang judulnya ini, tapi nanti bisa, kalau ini kan semuanya sudah punya makalahnya. Waktu subuh mundur 8 menit. Ini penjelasan Muhammadiyah. Penjelasannya yang penting sih. Ya. Ya, kalau kita misalnya lihat di sini itu diputuskan pada saat Munas Tarjih ke-31. Munas Tarjih pertama setelah pandemi. Pada saat pandemi baru mulai. Dan itu terlama. Dan itu baru kali itu online ya, jadi panjang. Dan ini kemudian berkali-kali diseminarkan. Sudah lama ini. Nah di sini kemudian untuk menentukan itu ada keputusan musyawarah yang berlangsung melalui telekonferensi 28-29 November, 5-6 Desember, tambah lagi 12, 13 Desember, 19 sampai 20 Desember. Jadi diambil di akhir pekan, Sabtu Ahad. Karena kan pada sibuk ya. Ya, kalau yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat masih pada jam kantor, supaya bisa full ngajinya setiap Sabtu Ahad. Munas tarjihnya berlangsungnya begitu. Sehingga ini munas tarjih terlama. Ya, terlama. Ya. Nah, di situ sebenarnya ada beberapa yang dibicarakan, bukan hanya sekedar tentang waktu subuh, tapi juga tentang
fikih zakat kontemporer, fikih difabel, fikih agraria, risalah akhlak Islam, filosofis, terminasi hidup, bunuh diri, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian sekaligus membicarakan tentang pengembangan himpunan putusan tarjih. Nanti bisa dilihat, tapi saya langsung masuk dasar-dasar apa namanya? Ini kelihatan ya? Oke. Nanti bisa sambil supaya bisa di scroll atas dengan di bawah ya. Nanti bisa dilihat dasarnya. Banyak sekali sebenarnya yang menyinggung di dalam Quran itu, yang menyinggung tentang fajar, ya, tentang fajar atau subuh. Fajar itu nama lain dari subuh. Kalau kita misalnya ke Mekah, malah bukan waktu subuh, tapi waktu fajar. Itu yang dimaksud sama sebenarnya dengan waktu subuh. Ya, firman Allah dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 103. Ya, saya ambil bagian belakangnya saja. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sungguh salat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sudah tertentu. Kemudian Al-Isra 78, aqimis sholata lidulukis syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana masyhuda. Ya. Dan banyak lagi yang lain. Ya. Nah, ada juga hadis, karena Muhammadiyah itu berlandaskan Quran dan hadis, dari Aisyah, dari Abdullah bin Amr bin As. Dari Aisyah, Bukhari, tapi yang lain-lain juga meriwayatkan. Tapi ini kutipannya dari Bukhari. Aisyah telah mengabarkan kepadanya, ia menyatakan, kami wanita-wanita mukminat pernah ikut sholat bersama Rasulullah SAW dengan menutup wajahnya dengan kerudung. Jadi perginya itu, ya, begitu, kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing setelah selesai sholat tanpa diketahui oleh seorang pun karena hari masih gelap. Nanti akan ketemu juga ketika pulang dari masjid, kami bisa mengenali wajah masing-masing. Ya, berarti sudah agak terang. Mungkin karena subuh itu memang bacaan sholatnya panjang sendiri dibanding daripada yang lain. Ya, makanya subuh itu ya tulul kunut, lama berdirinya, karena memang panjang sendiri bacanya diantara sholat-sholat yang lain. Ya. Nah, kemudian ada lagi hadis Ibn Abbas, ya. Di sini lebih panjang lagi. Nah, kemudian Muhammadiyah itu karena termasuk ya menjadikan ilmu pengetahuan sebagai dasar untuk atau sebagai bahan pertimbangan ya untuk berijtihad, ya, maka pendapat-pendapat dari ahli falak, astronom, ya, itu juga dimasukkan, ya, dibuat lembaga-lembaga penelitiannya, ya, dan Indonesia Tarjih Muhammadiyah sebagaimana yang sering disampaikan oleh Prof. Samsul Anwar itu memang menginginkan kalau mau konsisten, mau menyamakan, katanya kan menyamakan konteksnya itu kan, menyamakan waktu sholat. Sekalian aja ambil tambah beda-beda ya, perbedaannya tambah banyak, mungkin malah bisa 3 waktu lebaran gitu ya. Tapi kalau hisab asal sepakati dulu metode apa yang digunakan dan standar ukurnya apa ya, karena sama-sama hisab belum tentu juga sama ya hasilnya ya. Tadi ada kriteria itu ya. Ya, saudara kita NU itu dulu menetapkan 2 derajat sudah agak mendekati itu. Tapi tahun ini mereka tampaknya sepakat untuk jadi 3 derajat. Pemerintah dari dulu sampai sekarang, dulu Muhammadiyah juga pakai itu. Itu kalau misalnya subuh ya penetapannya adalah matahari berada di bawah minus 20 derajat di ufuk timur.
Jadi ada golas, ada semburan, kelihatan cahaya begitu, perpindahan antara gelap dengan terang fajar. Nah itu ya, mataharinya minus 20 derajat. Nah setelah itu Muhammadiyah melakukan penelitian. Awalnya ada namanya Syekh Mamduh, itu beberapa tahun yang silam itu datang ke Indonesia. Muhammadiyah masih bertahan dengan pendapatnya. Tapi kalau ada yang seperti itu diteliti oleh Muhammadiyah, ini benar nggak? Jangan-jangan dia benar, katanya masih terlalu gelap untuk dilakukan sholat subuh. Ya, karena masih itu kemudian dilakukanlah penelitian. Nah yang terakhir itu mana kriteria yang digunakan. Ada juga sih yang sebenarnya yang minta dari Muhammadiyah sendiri, Ustaz Pak Tono Saksono ya, mintanya lebih lagi, bukan hanya mundur 8 derajat. Malah dia katakan pas diwawancara oleh stasiun TV salah satunya, dia mengatakan malah 30 derajat. Wah kalau 30 derajat tambah senang orang-orang. Khususnya bagi orang yang susah untuk bangun subuh itu, ya. Semakin siang semakin bagus. Ya, tapi ya beliau juga diberikan kesempatan untuk presentasi, tapi kan bukan hanya itu. Muhammadiyah tidak mengambil 1-2 pendapat dari ulama dan ahli falak, ya. Kebetulan beliau Pak Tono itu kan ahli pengamatan jarak jauh, memang bidang dia, ya. Nah kemudian setelah itu ada foto-fotonya, yang waktu itu saya juga ikut sebagai mustami, pendengar, jadi peserta, tapi karena majelis tablik hanya perwakilan 1-2, ya, saya sebagai majelis tablik tapi umum saja. Ya, saya juga mengikuti secara seksama, saya ikuti. Foto-fotonya ditunjukkan. Di sini juga di file di pwmu.co itu juga ada juga foto-fotonya. Tapi ini cuma 1-2 yang dimuat. Yang banyak itu yang dari semuanya kasih foto. Dan itu setiap hari dipoto. Ya. Tahan setiap hari, pengapatannya sudah cukup lama gitu. Ada sekitar 500-an foto itu untuk satu orang itu. Ya, kapan sebenarnya yang sebenar-benarnya itu waktu subuhnya itu kapan? Ya, dibuat simulasi dan ternyata setelah itu, nah diputuskanlah ini, dipilihlah minus 18 derajat. Ya sebenarnya banyak sekali pertimbangan itu, ya. Tapi diputuskanlah minus 18 derajat. Nah 1 derajat itu sekitar 4 menitan ya, 4 menitan. Kemudian setelah itu kalau 2 derajat berarti ya 8 menitan. Makanya diundurkan 8 menit karena minus 18 derajat kan. Ya kalau minus 20 derajat menurut Muhammadiyah masih gelap sih. Masih gelap, makanya dipilih itu. Dan sudah diputuskan, ditanfidkan pada beberapa bulan setelahnya, Maret 21 apa ya, tahun 2021 ya. Dan sudah diputuskan. Nah kalau sudah diputuskan, apalagi itu keputusan tarjih, berarti sudah ditanfidkan, sudah harus dilaksanakan oleh seluruh unsur dan tingkatan di Persyarikatan Muhammadiyah, pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Ya, jadi memang sudah harus dilaksanakan. Saya duga ini sebenarnya lebih banyak dipilih oleh orang-orang karena paling tidak dapat bonus 8 menit. Tapi ternyata belum semuanya mempraktekkan karena kiri kanannya, masjid yang di kiri kanannya sekitarnya itu masih sesuai dengan keputusan Kementerian Agama. Ya tidak masalah sebenarnya, tapi ketika kita sudah komitmen ikut dalam Persyarikatan Muhammadiyah, harusnya tinggal sami'na wa ata'na. Ya, tinggal diikuti saja. Ya. Sebenarnya sejak ya tahun lalu ya,
tahun lalu. Ya, apalagi mundur. Ya, lumayan lah. Ya, masih bisa minum, bisa ini. Tapi pertimbangannya tadi sangat akademik. Ya, berdasarkan Quran dan Sunnah. Ya, kemudian pertimbangannya ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalnya mau ditambah itu rukun iman yang 6 tambah 1, ya, Muhammadiyah itu beriman dengan ilmu pengetahuan yang qat'i. Jadi maksudnya sudah stuck itu, sudah penelitian sudah puncak gitu. Ya. Beriman, tapi kan kita tidak boleh nambah-nambah begitu. Ya, karena hadisnya hanya menyebutkan dan kemudian ya termasuk beriman dengan qadar. Ya, qada dan qadar. Nah, itu kira-kira. Nah, ini ahli-ahlinya muncul. Ya. Jadi saya kira begitu keputusannya juga sudah jelas, berangkat dari Munas ke-31 tahun 2020 bulan Desember itu, kemudian diputuskan 3 bulan setelahnya ditanfidkan, ya sudah, bismillah, kita sami'na wa ata'na. Jadi azannya tadi subuh saya mengisi, sebenarnya masjid agak ya 2 kilo lah dari rumah. Dia kebetulan belum mempraktekkan, jadi saya kehilangan 2 rakaat fajar itu. Saya kehilangan 2 rakaat fajar. Tahu-tahu di sana sudah sholat gitu ya. Bukan sudah sholat, masuk rakaat pertama. Ya, pas qomat. Karena saya perjalanan, waduh, nggak dapat ini. Kalau hitungan saya dapat. Ya, tapi kenapa saya langsung tanya? Di sini tidak belum mundur 8 menit, belum Ustadz? Oh iya. Karena bukan Masjid Muhammadiyah, tapi masjid yang dikelola oleh orang Muhammadiyah. Ya, masih manut. Ya sudahlah. Ya saya hanya pertimbangkan, ini pertimbangannya akademik, ilmiah, dasarnya juga Quran Sunnah, cara mengungkapkannya itu dengan keputusan ilmiah campur, kemudian setelah itu ditanfidkan, ya. Jadi harusnya sudah diikuti, ya. Baik, saya kira itu ya tentang sholat subuh. Ya, waktunya diundur, artinya dikoreksi, ya. Standarnya minus 18 derajat. Ya, di ufuk timur jadi matahari belum, nanti kemudian suruk lagi. Suruk, atau kalau dalam bahasa hadis itu adalah isyraq. Ya, bahasa hadis. Itu juga seringkali terjadi perbedaan. Ada hadis yang akhir-akhir ini karena haji ditunda sampai 2 tahun, dan alhamdulillah kali ini sudah ada izin untuk semua, ya, haji dibuka lagi secara umum, ya. Indonesia insya Allah berangkat, ya, jamaahnya. Sehingga hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat subuh lalu berzikir, tetap tinggal di masjid sampai kemudian terbitnya matahari, ya, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh, ya. Nah, saya 3 kali meneliti ini karena ada saja yang perbedaan pendapat, ada yang mendebat, kirim data-datanya. Akhirnya saya teliti lagi hadisnya, tetap saja dhaif. Kemudian di waktu yang lain ada lagi data yang lain yang mengatakan taman, ya, taman. Jadi sempurna pahalanya haji dan umroh. Saya teliti lagi, tetap saja hadisnya dhaif. Sehingga saya mengatakan hadis sholat isyraq yang mengaitkan pahala sama dengan haji dan umroh, hadisnya dhaif. Tapi sholat isyraq itu sendiri atau sholat syuruk, kalau bahasa tarji lebih cenderung menggunakan istilah isyraq daripada syuruk sebenarnya.
Ya, itu juga ya alhamdulillah karena saya ikut, saya sempat ini kalau bahasa sholatus syuruk tidak ketemu di hadis. Ya, adanya sholat isyraq. Nah, itu pertanyaan kepada Ibn Abbas dari sahabat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di salah satu sahabat Itban bin Malik, ya. Nah, kemudian ditanyalah Ibn Abbas, ya, dari Ummu Hani, sholat duhanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang 8 rakaat itu apa? Kemudian dijawab oleh Ibn Abbas, hadza sholatul isyraq, bukan hadza sholatus syuruk. Nah, jadi itu hadisnya sebenarnya dhaif, tapi karena ada dukungan dari jalur yang lain, maka dia naik menjadi hasan li ghairihi, riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani. Ya, tetapi hadis yang menyebutkan pahalanya sama dengan haji dan umroh adalah dhaif karena jalur At-Tirmidzi dari Anas melalui Abu Dilal, Hilal bin Abi Hilal, yang menurut mayoritas ulama hadis seperti Abu Dawud, ini Abu Dawud yang meriwayatkan hadis ini juga sebenarnya, ya, An-Nasai, Abu Hatim, Ibnu Adi itulah dhaif. Ibn Hibban syekh yang pelupa, tidak boleh dijadikan hujjah. Kalau standar ulama hadis, kalau Ibn Hibban sudah mendhaifkan, itu artinya dhaif betul tuh hadis dia. Nah, sudah. Yang lain lagi ada jalur dari Ibnu Umar karena melalui Al-Fadl bin Muwaffaq, itu malah dhaif jiddan, sangat lemah. Ya, sehingga untuk pahala biasanya Muhammadiyah ya itu tidak mau lama-lama berbicara pahala, malah pengajiannya jarang itu menyinggung pahala. Makanya kata teman-teman itu gersang tuh pengajian Muhammadiyah tidak menyinggung pahala-pahala. Sebenarnya nyinggung juga, tapi kalau hadisnya sahih pasti disinggung. Tapi kalau ini kan ya kontroversi, ya, sehingga jarang disinggung. Tapi yang jelas ada pahalanya, ya. Kalau sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, adapun waktunya, waktunya itu di sini saya sebutkan, ya, kalau misalnya datang waktu sholat itu mau melakukan sholat isyraq, ini keputusan tarjih, ya, tunggulah 15 menit, jangan langsung. Kenapa tidak boleh langsung? Karena dalam hadis Nabi yang lain itu dikatakan tidak boleh melaksanakan sholat, termasuk waktu yang dilarang pada saat mulai tergelincirnya matahari. Jadi ya, jangan langsung, tunggu sebentar 15 menit, ya. Kemudian baru silahkan laksanakan sholat duha di awal waktu, yaitu sholat isyraq, ya. Nah, itu waktunya, ya, waktu-waktu sholat. Nah, baik. Nah, adapun doa-doa waktu duha, ingat saya sebutkan dalam buku sholat yang saya tulis, innad duha'a duha'uk, ya. Itu hadisnya tidak ada. Hadisnya tidak ada. Hadis doibnya, palsunya juga tidak ada. Saya tidak tahu dari mana munculnya. Ya. Jadi tidak usah diucapkan, ya. Saya sebutkan sih di sini. Saya sebutkan tentang doa sholat innad duha'a duha'uk, itu tidak ada. Oh iya, yang ada malah setelah sholat berdoa, Allahumma ghafir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi singkat aja sebenarnya, ya. Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi itu hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasai. Adapun doa Allahumma innad duha'a duha'uk, itu tidak ada sumber hadisnya, ya.
Ya nek wes kebacut pripun, ya sekarang jangan berdoa dengan itu lagi. Ya. Nah, kemudian apalagi tentang qiyamu Ramadan. Ya, kalau di masjid ini waktunya kapan, Pak? Habis sholat Isya di awal malam. Ada nggak di akhir malam? Ada nggak di akhir malam? Kalau Muhammadiyah memang bilangnya begini, sholat malam itu bisa dikerjakan di awal malam, di pertengahan malam, di akhir sepertiga malam, sebagaimana bunyi Al-Muzammil dan hadis-hadis sahih yang banyak itu. Ya, jadi boleh di 3 waktu itu. Ya, karena dalam hadis yang sahih itu Nabi SAW kadang ya mengerjakan di awal malam juga, tapi lebih sering itu di sepertiga akhir malam. Ya. Nah, sekarang pada saat Ramadan ini kira-kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malamnya itu kapan? Halo? Di awal malam pernah nggak? Ada nggak ketemu hadisnya di awal malam? Ada nggak? Nggak akan ketemu. Mungkin saya salah ya. Mungkin saya salah, tapi tidak ada hadis yang saya temukan di bulan Ramadan Nabi SAW mengerjakan sholat tarawih di awal malam. Istilah sholat tarawih saja itu sebenarnya tidak ada dalam kitab hadis manapun. Tapi boleh nggak kita pakai? Boleh. Yang dipakai itu sebenarnya istilahnya adalah qiyamu Ramadan. Ya, cuman yang viral itu adalah sholatut tarawih. Boleh pakai istilah itu. Sama dengan misalnya sholat tahiyatul masjid, sebenarnya juga tidak ada. Ya, adanya adalah tidak ada namanya. Ulama saja, hanya ada hadis yang mengatakan apabila salah seorang kamu masuk masjid, jangan langsung duduk sebelum sholat. Oh, itu tahiyatul masjid, monggo, tidak ada masalah. Ya, nah, sama dengan suruk itu boleh pakai itu. Ya, nah kemudian boleh nggak sholat di awal malam? Tentu boleh, tentu boleh. Ya, loh kok boleh? Padahal Nabi SAW tidak melaksanakan. Bapak Ibu mendengarkan penjelasan Prof. Samsul enggak dalam pengajian tarjih? Kira-kira sebelum Ramadan masuk, sebulan yang lalu lah. Ya. Nah, di sana beliau menyinggung ibu-ibu. Ibu-ibu itu sholatnya itu waktu itu di rumahnya Ubay bin Ka'ab. Mereka minta izin pada Ubay, izinkan kami untuk bisa bermakmum kepadamu karena kami tidak begitu menguasai Quran. Ubay itu bacanya bagus, Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay, oh silahkan. Ubay jadi imam. Nah kemudian waktu itu Nabi dan para sahabat yang lain itu sholatnya di sepertiga akhir malam. Ya, mendengar ada orang yang sholat di rumahnya Ubay. Lalu Nabi dan beberapa sahabat datang ke rumahnya Ubay. Nabi nanya, apa-apaan ini Ubay, kok sholatnya ini? Setelah itu Ubay tidak menjawab, karena Ubay kan cuma diminta. Yang menjawab adalah ibu-ibu. Ada seorang ibu yang bilang, ya Rasul, tadi ceritanya sudah, kami tidak menguasai Quran, kami minta Ubay jadi imam kami. Ya, Anda jangan ikut-ikut ya, ibu-ibu, mbak-mbak ya. Mau nggak kamu jadi imam saya? Lah, nanti salah paham. Ayo, kapan? Tanggal berapa ke KUA-nya? Padahal yang dimaksud imam sholat. Ya, makanya dilengkapi, mau jadi imam sholat untuk kami. Kemudian setelah dijawab itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak komen, pergi dan membiarkan mereka tetap melangsungkan sholat. Boleh enggak?
Boleh. Namanya apa? Sunnah takririyah. Jadi diamnya Nabi tanda setuju. Kalau Nabi SAW tidak setuju mesti dilarang. Nah, Ubay bin Ka'ab inilah nanti yang ditunjuk imam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ketika Umar keluar jalan bersama Abdurrahman bin Qari, dia lihat orang-orang ada yang sholat sendiri, ada yang sholat dengan kelompoknya. Lalu setelah sholat malam di akhir malam, Umar itu bilang begini sama orang-orang yang ada di sekitar yang ikut jamaah sholat di akhir malam. Saya kok menginginkan orang-orang yang sholat di awal malam itu sendiri-sendiri atau misalnya berjamaah dengan kelompoknya diimami oleh satu orang. Bagaimana menurut Bapak? Setuju. Setuju. Makanya komentar Umar itu apa? Ni'mal bid'ah hadhihi. Sebaik-baik aturan baru dalam masalah ibadah di masa ini, ya yang ini. Loh, Nabi SAW tidak melaksanakan, tapi kan Nabi sudah mengizinkan ibu-ibu untuk sholat di awal malam. Memang bagusnya ibu-ibu sholatnya di awal malam. Nanti di akhir malam, ibu-ibu tinggal masak di rumah, menyiapkan masakan anget kalau suaminya, anak laki-lakinya pulang gitu. Ya, nah gitu akan lebih bagus. Ya, nah, akhirnya setuju. Udah kita buat aturannya. Baru pertama kali itu sholat taraweh di awal malam setelah sholat isya. Boleh? Boleh, karena sudah ada contohnya sebelumnya. Pada masa Nabi SAW membiarkan. Waktu itu Umar kira-kira sholatnya bagaimana? Ikut di awal malam? Tidak. Umar itu tetap sholatnya di akhir malam. Coba baca Bukhari. Dia hanya memberikan wadah, ya. Tapi sholatnya Umar tetap di akhir malam. Abu Bakar juga sholatnya di akhir malam pada bulan Ramadan berjamaah. Tapi nanti Abu Bakar itu di luar bulan Ramadan sholatnya seringkali di awal malam, ya, di awal malam. Semuanya diapresiasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, kapan kamu sholat malam? Saya di awal malam Rasul. Kamu termasuk orang yang berhati-hati, ya, berhati-hati. Daripada tidak bisa bangun malam lewat sholat tengah malam kan eman-eman ya. Iya. Umar, kapan kamu? Saya sholatnya di akhir malam. Kamu termasuk orang yang bersungguh-sungguh. Semuanya diapresiasi, ya. Yang tidak diapresiasi kalau cuma bangun malam tok, pipis tok. Tidak, dia tahajud sih, tahajud karena bangun malam, tapi tidak ikut sholat malam, eman-eman. Ya, kalau Nabi SAW itu memotivasi sahabat untuk bisa melaksanakan sholat di akhir malam, supaya itu nanti yang menjadi kebiasaan, ya, karena itu waktu yang terbaik. Baca Al-Muzammil ayat 6, inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam lebih tepat untuk khusyuk, tidak ada suara anak-anak, tenang, ya, tidak ada unsur riya, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Nah itu, ya. Nah makanya ada hadis yang berikutnya, kata Nabi SAW, barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah dia melakukan witir di awal malam. Itu hadisnya itu, ya. Jadi ini kata Nabi SAW. Kemudian namun barang siapa yang merasa mampu bangun di akhir malam, fal yutir akhirul lail, hendaklah dia berwitir, memilih waktu di akhir malam, ya. Fa inna sholata akhiril lail masyhudah, karena waktu pelaksanaan sholat di akhir malam lebih disaksikan, ya. Wadzalika afdol, itu kata kuncinya, dan itu lebih utama. Makanya kalau Anda mengaku Muhammadiyah, bagusnya di masjid-masjidnya itu mulai diadakan 2 gelombang.
Yang mau di awal silahkan difasilitasi, yang mau di akhir silahkan ikut di akhir. Itu yang di akhir lebih ini, dan mudah-mudahan menjadi habit, menjadi kebiasaan, ya. Di Bantul itu di mana yang dikerjakan 2 gelombang, Ustaz? Tahu nggak? Ya, Jamasba. Kemarin saya mengisi di Jamasba, saya tanya di sana 2 gelombang. Yang pertama ada, yang kedua di akhir malam juga ada. Kalau di Masjid Gede saya mengisi takjil setiap Jumat sore 5:30 selama Ramadan. Karena biasanya rutinnya setiap Sabtu minggu pertama ba'da subuh sampai isrok, ya, sampai terbit matahari. Tapi selama pandemi libur. Ya, karena kita harus menjaga ini supaya penyebarannya ini. Jadi gitu ya. Nah, kalau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, buat 2 gelombang. Yang mau di gelombang awal silahkan, boleh. Yang saya lebih memilih yang di akhir, itu tentu lebih bagus. Ya, di Masjid Gede saya tanya, dia hanya di awal malamnya itu sampai tanggal 20. Tanggal 21-nya itu di akhir buat 2 gelombang. Ya, saya kira itu ya, silahkan kita tanya jawab aja ya, supaya ketahuan apakah ini masuk atau tidak. Silahkan. Ada 1-2 pertanyaan? Monggo, Ustaz. Sambil diminum. Boleh, Ustaz Darus? Gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutrisno, Ketua 2 Takmir Masjid Al-Fatihah dan Majelis Tabligh di pimpinan Ranting Muhammadiyah Jakarta Selatan. Jadi berkait dengan mundurnya waktu subuh itu sudah lama kami dengar, kami tahu lewat jajaran grup WA Muhammadiyah Kecamatan Kasihan, langsung surat dari pimpinan pusat. Kemudian sayangnya dari tingkat cabang tidak segera menyusuli surat penegasan. Jadi kan hanya dari pusat, kemudian kami menunggu-nunggu tidak segera ada surat dari cabang ya, atau koordinasi ini sudah berlangsung setahun baru kali ini. Jadi ini alhamdulillah. Nah, kalau soal penjelasan kami sudah samina wa ta'na ya, tanpa dijelaskan tadi kami sudah sangat. Tapi yang kita butuhkan malam ini cara dari Ustaz, apa gerakan yang akan kita laksanakan bersama-sama biar kompak. Sebagai ilustrasi, masjid ini akan mengikuti mundur 8 menit, tapi mau meralat jam digital itu, kata yang ngurusi jam digital itu harus beli baru. Jadi tidak bisa hanya diralat subuhnya. Maka kalau nanti dari antara jamaah ada informasi bisa meralat, itu kami akan meralat. Sementara ada yang barusan beli jam harus diralat, itu beli baru kan eman-eman gitu. Jadi apakah ada yang bisa meralat jam digital itu? Kalau kami sudah ke beberapa titik itu katanya ganti baru, itu kan masalah. Kemudian yang pengalaman di Masjid At-Taqwa Keloran itu, kalau sana di dekat adzan itu dibelikan jam digital yang hanya angka saja, di bawahnya dituliskan imsak jam sekian, subuh jam sekian, dan diawasi. Jadi orang subuh belum waktunya ditegur. Sementara kalau di sini kita sudah sepakat mundur, tapi sing adzan gandeng wong liwat wae adzan manut sing lawas ya itu. Sehingga terus masjid kampung sebelah itu sini belum adzan, sana malah sudah komat. Jadi itu kan bikin mundur ya. Jadi satu kampung saja tidak kompak, itu biasanya kalau sudah terdengar adzan, yang lain kan kalau belum adzan kan merasa nggak enak, langsung suruh menyusul. Nah, apa yang mestinya kita lakukan sebagai gerakan bersama? Jadi minimal dimulai dari masjid-masjid yang kita ada di dalamnya. Kalau saya mengusulkan, kalau misalnya cabang bersedia, itu kami dibuatkan tulisan mungkin rasa gede-gede banget dengan di print yang bagus. Misalnya waktu subuh mundur 8 menit dari jam yang ada gitu. Itu mungkin agak ditaruh di dekat mic adzan, itu mungkin bisa menjadi
solusi yang kuat. Karena di musola depan rumah saya itu sudah berkali-kali saya umumkan mundur 8 menit, sing ada enggak ganti tetap tidak aman. Tapi kalau ada tulisan minimal bisa mundur. Jadi itu yang kami tanyakan, apa gerakan yang mestinya kita lakukan bersama-sama agar kita bisa bersama-sama melaksanakan keputusan ini. Jadi terus terang di satu kampung itu kadang memang tidak kompak ya, ada yang mundur, ada yang tidak itu, sehingga ketika sudah terdengar azan di sana, dan kalau saya menganjurkan di rumah umumkan kita manut yang mundur 8 menit, meskipun musola depan rumah saya sudah bilang imsak, anak-anak tetap tak suruh, kita masih punya 18 menit. Tapi sebagai penceramah subuh, kita kalau ada imsak dari jam yang lama kita harus sudah pergi karena khawatir terlambat. Kalau di masjid yang kita tuju itu mundur, kita berarti lebih aman. Kalau tidak mundur, kita tidak terlambat ya. Itu Ustaz. Oke. Ya, saya kira gitu ya. Itu usulan untuk kita semua lah ya. Khususnya cabang yang membawahi ranting-ranting. Ya. Tapi untuk kita semua, saya kira bagus kalau misalnya jam digital sebenarnya yang lain saja sudah bisa dirancang, masa sekedar jam digital tidak bisa? Tentu ada yang bisa, cuman belum ketemu siapa itu. Dan sementara solusinya itu ya, di samping mungkin perlu surat dari cabang untuk menegaskan. Nah, kemudian kalau misalnya jamnya belum bisa dirubah sementara karena uangnya nggak ada, tapi sebenarnya sesuatu hal yang penting yang menentukan keabsahan sholat kita, ibadah kita, maka harus diutamakan. Ya, harus diutamakan. Ya, sementara belum ngumpul uangnya, tulis khusus subuh seperti apa usulannya Ustadz Sutrisno. Mundur 8 menit. Ya, selesai itu masalah. Nah, nanti suatu saat pasti ada yang mau membelikan. Aku wae. Oh, sedekah jariyah itu. Mengalir terus, mesti. Kalau Muhammadiyah saya percaya. Oke, baik. Ada yang lain? Silakan. Terima kasih Ustaz. Kami hanya menyambung dari Ustaz Sutrisno. Jadi ini biar cepat. Jadi di setiap masjid Muhammadiyah atau masjid kita, musola kita itu menempelkan jadwal sholat yang disampaikan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi ditempelkan di dekat mic. Jadi jadwal subuh, zuhur dan lain sebagainya itu dipakai sementara untuk ketegasan kita dari cabang Muhammadiyah. Karena kalau dibuatkan itu nanti terlalu lama. Iya. Dan itu tidak efektif, sehingga jadwal yang sudah beredar dari PP Muhammadiyah ditempelkan. Mungkin setiap masjid sudah dikasih jadwal imsakiyah dan lain sebagainya. Itu yang diambil yang dari Muhammadiyah, jangan yang umum. Kalau yang umum itu keluaran dari Kementerian Agama. Jadi itu ya Bapak-bapak. Dan kemudian disampaikan di masjidnya yang sering adzan untuk subuh mundur 8 menit jadwalnya ini yang ditempelkan. Oke. Mungkin itu, terima Ya. kasih. Baik, ada yang lain silakan. Ya. Sekalian 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz. Yang ingin kami tanyakan, keputusan waktu mundurnya waktu subuh ini kan dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Ya. Kemudian fenomenanya di Indonesia seluruhnya itu kan banyak sekali masjid mushola yang non sewu identitasnya itu abu-abu ya. Ya. Mau ikut ini apa itu atau entah. Nah, kebanyakan kan bagian dari kita hanya mengikuti jam digital. Ya. Ketika sudah berbunyi, siapapun yang di situ pasti akan langsung azan. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya apa sudah ada langkah yang dilakukan oleh pengurus Muhammadiyah dari pusat khususnya berkomunikasi dengan pemerintah tentang fenomena mundurnya waktu ini? Karena saya pribadi melihat masyarakat pada umumnya itu
lebih memandang ke pemerintah. Oh, pemerintah ini, aku ini. Nah, kira-kira apakah sudah ada langkah yang memang sudah ditempuh dari khususnya Muhammadiyah kepada pemerintah sehingga nanti seragam lagi waktunya seluruh Indonesia? Kiranya itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, monggo sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Sumaryanto, saya dari Masjid Labaik Surabaya Pakis. Kebetulan di jam kami pakai digital juga. Setengah tahun yang lalu jam kami rubah, kami ikuti ajaran Muhammadiyah. Dan saat kami pesan jam digital di daerah Goyo, Nah. Sidoarjo, waktu itu di saat kita punya ini jam di setel sesuai pikiran Muhammadiyah. Terus jadi kita waktu itu kena biaya 300.000. Sekarang sudah jam digital sudah Muhammadiyah, jadi mundur. Tapi jamnya sama. Ya, cuma bayar 300.000. Jadi itu jamnya diganti, cuma terangannya tetap. Oke. Jadi bayar 300.000 di daerah Bolo. Sekarang sudah kami sudah Muhammadiyah, jadi tidak ikut yang Kementerian Agama. Itu aja, pastikan. Oke. Kalau bapak-bapak yang punya jam digital bisa dibawa ke Bolo, sana bisa di daerah Bolo. Nanti kasih nomor teleponnya, share sama ketua Majelis Tablik. Baik, saya kira itu masukan-masukan, ya. Nah, yang pertama saya jawab. Apakah sudah? Sudah. Jadi pada saat Munas Tarji, ya, dan kemudian ditampilkan, pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarji langsung sowan ke Menteri Agama. Dijelaskan, ya, kami sudah hasil Munas Tarji berdasarkan penelitian ilmuwan dan ulama kumpul, ya, ini ternyata kecepatan 8 menit, maka kami undurkan. Ya, sudah dikomunikasikan. Ya, tapi dari pemerintah kan juga punya ahlinya juga. Ya, misalnya Bapak Thomas Jamaluddin, bukan saudara saya. Sama-sama Jamaluddin di belakangnya. Ya. Dia lebih hebat dalam masalah astronomi. Ya. Dia mengatakan tidak perlu mundur. Minus 20 derajat itu sudah benar. Jadi tidak usah ini. Saya tidak tahu alasannya, apakah sudah melakukan penelitian bersama ulama yang lain, digabungkan ilmunya. Ya, mungkin juga sudah melakukan itu. Ya sudah, akhirnya saling menghormati saja. Ya. Nah, Muhammadiyah tetap di sini, tapi ada bagusnya masukan Muhammadiyah ini dijadikan sebagai bahan kajian. Ya, kajian. Ya, pertemukanlah ulama-ulamanya. Karena Indonesia ini milik bersama. Ya, ada Muhammadiyahnya, ada NU-nya, ada Persisnya, ada Persib, Persebaya. Oh, itu pemain sepak bola semua itu ya. Ya, macam-macam, ada Al-Irsyad, ada Al-Khairat, kumpulkan semuanya. Terus ya sudah, mereka sesama ilmuwan, ya, supaya konstruktif, ya. Saya kira itu akan lebih bagus. Jangan seperti kemarin ini tiba-tiba berubah. Dan saya sudah tanya langsung kepada Majelis Tarji, ada nggak undangan? Ternyata memang tidak ada. Prof. Mukti juga mengatakan ketika penentuan perubahan ke 3 derajat itu, ya sudah. Ya silahkan, tapi kalau yang baik, yang bijak adalah undang semuanya. Ya, jangan tidak akan berubah kalau tidak masalah. Yang penting kan diundang semuanya, dibicarakan semuanya. Masukan-masukan ilmu itu kan, ya, siapa sih yang benar di antara itu? Ya, kalau misalnya ternyata tetap berbeda, ya sudah, kita hormati masing-masing. Itulah namanya toleransi. Ya, toleransi. Toleransi itu apa? Membiarkan, tidak mengganggu. Ya, membiarkan dan tidak mengganggu. Memang salah satu maknanya adalah menghormati. Oke. Tapi kita pilih yang makna ini, yang membiarkan dan tidak mengganggu. Itu sudah toleran itu. Karena misalnya
Muhammadiyah atau Islam tidak menghormati orang yang mempersekutukan Allah. Ya. Tapi kalau ada yang beribadah silahkan, biarkan, jangan diganggu. Nah, itu toleran. Oke? Baik. Saya kira itu, ini karena waktunya terbatas, ya mungkin kita batasi sampai jam 10 Ustaz ya. Ada satu informasi yang ini, belum ya. Saya tambahkan sedikit ya. Ternyata masih gambar saya yang muncul di sana. Ini tidak ada unsur kesengajaan, saudara. Baik. Pada saat pelatihan Maktabah Syamilah di PCM Kasihan, ini hasil penelitiannya belum saya, tapi hasil penelitiannya sebenarnya sudah ada, cuman belum saya sistematisir. Ya. Sudah tampak ya? Baik. Masukan ini sudah saya sampaikan ke teman-teman majelis tarji juga, ya. Ustadz Mukhlis Rahmanto yang orang hadis, ya, dosen UMY, ya, kemudian Ustadz Komedi Hamid, Ustadz Asep, Ustadz Fuad Zen, ketua fatwa, ya. Saya berikan masukan. Ada beberapa, tolong diteliti ulang tentang doa setelah sholat witir, kemudian tentang takbiran 3 kali apa 2 kali, diteliti ulang aja, sebab hasil temuan saya kok agak berbeda setelah disertasi itu, ya. Nah, di pelatihan majelis majelis tablik di teman-teman PCM, baik sini ataupun yang di Gamping. Dan kemarin saya mengadakan untuk PDM Sleman, para mubalik PDM Sleman. Tempatnya di PKU Muhammadiyah Gamping. Ya, coba diteliti. Kita teliti bareng-bareng setelah kita kasih tahu kriteria bagaimana cara meneliti hadis, kriterianya apa. Setelah itu teknis penelitiannya. Salah satu soalnya adalah ini. Coba diteliti. Apa kesimpulannya? Nah, tapi ini hasil penelitian. Takhrijul hadis itu adalah mengeluarkan hadis dari sumber aslinya, mengungkap hadis dari mana sumber aslinya dan apa kualitasnya atau derajatnya. Begini, ya, perhatikan di sana, doa Subhanal Malikil Quddus salasa marrat wa badda bil akhirati sautahu. Jadi menyebutkan ini pada saat apa nih? Periwayatnya ya, haddasana Musa bin Harun, haddasana Ishaq bin Ibrahim, ana itu haddasana singkatan, ya, akhbarona, ya, Isa bin Yunus, ya, haddasana Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Sa'id bin Abdurrahman bin Abza an abihi an Ubay bin Ka'ab. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutir, berwitir. Jadi istilah witir itu ya, sholatul witir itu memang dari hadis. Bisa pakai qiyamul Ramadan, ya, atau tarawih silahkan. Witir, tahajud itu semua dari istilah hadis kecuali sholatul tarawih. Ya. Berwitir dengan membaca sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian yang witir keduanya kul ya ayyuhal kafirun, dan yang ketiga kul huwallahu ahad. Wa idza sallama, apabila beliau salam, beliau berdoa subhanal malikul quddus. Ini tulisannya ada yang malakul, ada yang malikul, ya. Subhanal malikil quddus salasa marrat, 3 kali. Kemudian memanjangkan yang terakhir suaranya dan meninggikannya. Wa yaqulu rabbul malaikati warruh. Oke? Nah, ini salah satu. Kemudian penjelasan dalam At-Tabrani, ya, hadis ini tidak diriwayatkan dari Qatadah, kecuali tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali Qatadah yang menerima dari Sa'id bin Abi Arubah, ya. Jadi
tafarrada bihi Isa bin Yunus. Isa bin Yunus menyendiri dalam periwayatan ini. Ya, Isa bin Yunus, saya tandai merah di sana. Ya. Kemudian ini dalam Ad-Daraqutni. Ya, juga melalui Isa bin Yunus. Ad-Daraqutni menerima dari Abdullah bin Sulaiman bin Al-As'as, ya, kemudian dari Ali bin Khasram, kemudian menerima dari Isa bin Yunus, ya, kemudian dari Peter, dari Zubaid, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dari bapaknya dari Ubay bin Ka'ab. Oke, kita perhatikan bunyinya sama, tapi ada tambahan wa yaqnut qabla ruku, dan kunut sebelum ruku. Wa idza sallama qala subhanal malikil quddus salasa marrat, dia panjangkan yang suaranya yang terakhir, dan di akhir ada rabbil malaikati warruh. Ya, ini dalam Al-Baihaqi. Cuman kalau Al-Baihaqi hanya numpang di sanadnya Ad-Daraqutni. Ad-Daraqutni itu seniornya Al-Baihaqi, ya. Baik. Nah, bagan transmisi kalau kita misalnya gambarkan begini, Bapak. Ini yang saya gambarkan hanya Tobroni dulu dan Ad-Daraqutni. Nama aslinya Ali bin Umar Ad-Daraqutni. Jadi semua periwayat itu melalui Isa bin Yunus. Makanya disebut dengan hadis gorib, ahad tapi gorib. Karena hanya semuanya melalui Isa bin Yunus. Isa bin Yunus menerima dari Fitr bin Khalifah dan Sa'id bin Abi Arubah atau Sa'id bin Mihran. Lah ini setelah diteliti, ternyata Isa bin Yunus tidak ada keterangan bahwa dia pernah berguru pada Fitr dan pada Sa'id bin Abi Arubah. Fitr juga tidak ada keterangan dari Zubaid. Dibalik juga begitu, Sa'id bin Abi Arubah juga tidak berguru sama Qatadah, tapi ini kok menyebutkan ini. Ya, setelah itu Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dari Abdurrahman bin Abza, baru dari Ubay bin Ka'ab. Nah, setelah saya teliti, karena ini terputus sanadnya Isa ke Peter dan Zubaid, ini juga Isa ke Sa'id dan Qatadah, makanya saya katakan mungqati. Ya, mungqati, terputus sanadnya. Ya. Nah, sehingga hadis ini saya katakan ya dhaif karena mungqati. Ya. Kalau Al-Baihaqi hanya menumpang ke Ad-Daraqutni, sama persis. Ya. Itu. Jadi ini gambarannya. Tapi semuanya melalui Isa bin Yunus. Bisa dilihat di di sana. Terus analisanya ini. Semua sanad hadis ini melalui Isa bin Yunus sebagai sehingga termasuk gharib satu-satunya. Kemudian konsentrasinya kalau dalam dunia penelitian menelitinya pada Isa bin Yunus. Kalau itu aman sudah. Ya, kita harus meneliti yang lain. Tobroni melalui Isa bin Yunus. Tapi ini saya anukan keterangannya begini, analisanya nanti bisa saya share. Ya. Adapun Isa bin Yunus tidak mendengar dari Sa'id bin Abi Arubah saat masih kuat hafalannya. Jadi dia itu mengalami mukhtalid, taghayyur fi hifdhihi. Ya. Sa'id bin Abi Arubah tidak mendengar dari Qatadah. Yang atas juga seperti itu. Ya. Kemudian jalur Ad-Daraqutni itu Isa bin Yunus tapi dari Fitr bin Khalifah, orang Syiah. Periwayat kontroversial kata Az-Zahabi. Ya, Az-Zahabi mensikohkan Fitr karena ia jujur, Ibn Hajar soduk, Ahmad bin Sikoh solid tasayyuk, kesia-siaan. Ibnu Adi Al-Jurjani bilang saya berharap tidak ada masalah dengannya. Hadisnya boleh dicatat. Namun Ad-Daraqutni yang meriwayatkan hadis ini sendiri, dia mengatakan saat menyimpang. As-Sa'di Ibn al-Jauzi Ibn Izak al-Juzajani Zaik Goiro Sikoh, orangnya sesat, tidak sikoh, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Selain itu sanadnya mungqati karena tidak ada biografi yang menyatakan Fitr pernah berguru pada Zubaid dan punya murid bernama Isa bin Yunus. Di sini masalahnya mungqati lagi. Ya. Sehingga intinya Bapak Ibu, kedhaifan hadis ini parah, apalagi kalau melalui jalurnya Al-Baihaqi. Ada namanya
Abdullah bin Sulaiman bin Al-As'as itu pemalsu hadis. Bapaknya bilang sendiri, kadzab anakku ini, pendusta anakku ini. Bapaknya loh yang bilang. Ya. Sehingga saya sejak 2019 ya penelitian disertasi, sebenarnya saya tidak sengaja meneliti ini. Saya menelitinya itu kunut subuh, kunut witir. Tapi dalam hadis kunut witir bacaan ini muncul. Lah, ini kan bacaannya yang biasa kita baca gitu. Akhirnya saya laporkan ke teman-teman majelis tarjih. Tolong diteliti. Mungkin penelitian saya salah. Tapi maksud saya sudah ajarkan bagaimana cara meneliti hadis. Coba aja diteliti dari teman-teman ya. Karena kalau penelitian ini itu mandek kalau tidak pernah dipraktekkan. Paham? Mungkin sudah lupa lagi ya. Saya kira itu. Ya, tinggal menunggu. Nah, terus yang sahih yang mana? Berdasarkan hadis An-Nasa'i, Ahmad, Abu Dawud As-Sijistani, Abu Dawud At-Toyalisi, Al-Baghawi, Ibnul Ja'di. Ini yang sahih hanya Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Coba dilihat hadis ini. Tidak ada tambahan Rabbil Malaikati Warruh. Ini sahih Bapak. Jalurnya juga tuh mirip-mirip tapi ada yang berbeda, tidak melalui Isa bin Yunus, betul nggak? Aman dia, ya. Jadi bersambung, ya. Ini sekaligus mengoreksi untuk saya ya, yang punya buku, mengoreksi tambahan Rabbil Malaikati dalam 2 buku yang saya tulis. Buku sholat dan buku kuliah fikih ibadah. Karena buku sholat dan fikih ibadah cetakan terakhirnya 2019. Sudah tercetak, temuannya baru ketemu. Ya tapi tidak apa-apa. Makanya saya katakan, kalau Anda pemilik buku saya, tolong di dalam kurung itu Rabbil Malaikati Warruh, kasih keterangan do'if jiddan, gitu aja. Ya. Sementara tarjih silahkan mungkin punya tugas untuk meneliti ini. Saya kira itu ya, karena ini masalah ibadah. Kalau mau menunggu keluarnya putusan tarjih, monggo. Ya, kalau saya sudahlah saya pakai yang menghilangkan Rabbil Malaikati Warruh, tapi Subhanal Malikul Quddusnya tetap saya pakai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Wes jam sedoso ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian di malam hari ini tadi